Bismillahirrahmanirrahim. Sholat Isya berjamaah dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan sholat tarawih bersama. Bersyukur pada Allah karena kita semua dapat berbuka dengan kondisi enak. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang berbuka tidak tambah enak tapi tambah sakit perutnya karena mah yang kronis, keluar keringat dingin dan sebagainya. Maka bersyukurlah kepada kita kalau kita bisa berbuka dengan enak, dengan lezat dan bisa dinikmati dengan baik. Salam dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya setia hingga yaumil qiyamah, dan kita harus berada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Saya dapat tugas dari panitia untuk membahas tema tentang menyoal keberpuasaan kita. Dalam surat Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memerintahkan kita puasa, mewajibkan kita untuk berpuasa. Untuk apa? Itu pertanyaan. Pertanyaan harus kita jawab dan kita mengerti sehingga kita bisa melaksanakan puasa ini dengan baik dan benar. Allah punya tujuan. Untuk apa kita diwajibkan untuk berpuasa? Toh makan dengan harta yang halal, makanan yang halal. Tapi kenapa kita nggak boleh makan di siang hari? Sudah suami istri sudah halal, tapi kenapa kita nggak bisa melakukan jima di siang hari? Itu semua punya tujuan dan punya maksud tertentu. Tidak lain dan tidak bukan adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, kenapa? Pertanyaannya, kenapa Allah menginginkan kita bertakwa? Dalam surat Al-Imran ayat 133 dikatakan, wasaru ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu pada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang seluas langit dan bumi yang diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Jadi saya ulangi lagi, orang yang bertakwa hadiahnya cuma satu, surga yang seluas langit dan bumi. Berarti Allah mewajibkan kita berpuasa untuk apa? Berarti Allah menginginkan kita agar masuk ke dalam surganya yang seluas langit dan bumi. Maka marilah kita dalam berpuasa di bulan Ramadan ini, marilah kita beraktivitas, beribadah dan melakukan segala hal macam aktivitas sehari-hari yang menuju kepada ketakwaan. Salah satunya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharri, yaitu yang menafkahkan hartanya baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Kalau orang yang berpunya menafkahkan harta itu biasa. Tapi kalau orang yang tidak berpunya namun dia tetap menafkahkan hartanya, itu baru luar biasa. Aktivitas at-taqwa antara lain mampu menahan amarahnya, mampu memaafkan orang lain. Nah, dua hal ini adalah hal yang paling penting. Mampu menahan amarahnya dan mampu memaafkan orang lain. Yang keempat adalah orang yang jika dia mendolimi diri sendiri atau berbuat keji
atau fahisyah, dzakarullah, dia segera ingat kepada Allah, dzakarallahu lidzunubihim, dan senantiasa beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang dia perbuat. Jadi orang bertakwa bukanlah orang yang suci. Orang bertakwa yaitu jika dia melakukan suatu kesalahan, dia ingat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ada satu hal yang perlu kita laksanakan buat diri kita, khususnya kita bangsa Indonesia. Mari sama-sama kita melakukan autokritik, kritik pada diri kita sendiri, diri bangsa Indonesia. Mampukah bangsa Indonesia menjadi orang yang bertakwa? Nah, pertanyaan ini harus kita jawab dan harus kita jawab. Kalau nggak dijawab pasti akan terjadi bencana yang luar biasa. Walau anna alal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Jikalau penduduk negeri ini itu mana? Kalau kita baca di Indonesia, jika penduduk negeri Indonesia amanu wattaqaw, beriman dan bertakwa, la fatahna, lamnya lam tauhid, Allah bersumpah, la fatahna, akan kami bukakan barakati minas samai wal ardh, berkah dari langit dan bumi. Namun yang kita lihat apa sekarang ini? Bencana timbul di mana-mana. Kemarin sebelum puasa, pas Jumatan, hujan segitu derasnya, sebentar saja sudah banjir. Tanah Grogot sudah sangat rawan banjir. Belum nanti kalau BHP jebol, belum kalau Ideco jebol. Padahal bertakwa adalah melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jamaah sekalian, di ayat selanjutnya, surat Al-A'raf ayat 96, 97, 98 sampai 100 dikatakan, afa min ahlul qura ya'tiyahum bi ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah penduduk negeri ini merasa aman dari kedatangan siksa kami yang pada saat malam itu di waktu mereka sedang tidur? Ayat selanjutnya adalah, apa kita merasa aman dari azab Allah? Yang datangnya azab Allah itu malam hari ketika tidur. Ya selanjutnya, afa amina, apakah kita merasa aman dari azab Allah yang datang di siang hari waktu kita bermain? Ya, mari jemaah sekalian, kita jangan enak-enakan. Kita jangan merasa tentram, artinya jangan merasa enak saja dengan keadaan kita hari ini. Kenapa? Takwa adalah menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Bagaimana bangsa Indonesia mau bertakwa kalau THM masih banyak di mana-mana, tempat hiburan malam? Ya, ini di Indonesia banyak sekali yang pura-puranya di bulan puasa tutup, katanya menghormati. Itulah budaya hedonisme, budaya pengelabuan. Berarti kalau selain bulan puasa boleh, tetap gak boleh. Kemaksiatan itu gak boleh terjadi di muka bumi ini. Gimana kita mau bertakwa kalau berjudian masih banyak? Kita lihat di media sosial, judi bola, judi di sini lebih resmi, legal, judi dilegalkan. Ini satu hal yang sangat miris buat kita. Jadi bagaimanapun juga kita sebagai bangsa Indonesia amatlah sulit untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bertakwa dalam ibadah puasa ini tidak cuma bertakwa untuk diri kita sendiri, tapi kita harus bertakwa sebagai bangsa. Kenapa? Ayatnya jelas. Walau ana alal qura amana wa taqaw. Jikalau penduduk negeri ini beriman dan bertakwa,
la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kami bukakan berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, mereka mendustakan ayat kami, maka akan kami azab mereka atas apa yang mereka perbuat. Itu bukan kata saya, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Itu juga pun kalau kita mau percaya kepada ayat-ayat Allah. Itu pun kalau kita masih percaya kepada Quranul Karim. Itu pun kalau kita percaya bahwa Al-Quran ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, inilah yang wajib kita renungkan, ya. Wajib kita resapi, wajib kita amalkan. Karena bulan puasa, janganlah seperti ular, tapi haruslah kita seperti ulat. Ulat berubah menjadi kepompong, dia nggak puasa, nggak minum, nggak makan dan minum, dia berpuasa. Kemudian dia dari binatang yang tidak disukai petani berubah bermetamorfosis menjadi sesuatu yang disukai petani. Tapi sebaliknya ular dia juga mengalami puasa, tidak makan, tidak minum, saat dia mengalami berganti kulit. Tapi ular berganti kulit tetap saja ular. Artinya puasa hari ini, puasa tahun kemarin, puasa kadang tidak berubah apa-apa dalam hidupnya. Tidak berubah dirinya untuk menjadi lebih bertakwa, tidak berubah dirinya untuk menjadi beriman kepada Allah, tidak merubah karakter dirinya. Sebagai apa kita ini? Kita mengaku sebagai hamba Allah. Katanya, siapa kamu? Hamba Allah. Tapi sudahkah kita menghamba sebagai budaknya Allah Subhanahu wa taala? Apapun yang dilaksanakan, apapun yang diperintahkan oleh tuannya, maka sang budak adalah samina wa ta'na. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.